Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera. Saya Dr. Sigit Setiawadi. Malam ini saya akan menjelaskan secara global yaitu tentang MW. Kalau ada pertanyaan, MW itu apa? MW adalah titik-titik. Nah, tergantung siapa yang menjawab Bapak Ibu. Apakah itu orang awam atau apakah itu karyawan MW atau saya? Kalau yang menjawab orang awam, maka MW adalah MLM. MW adalah bisnis yang tidak jelas. MW adalah bisnis yang produk-produknya mahal. Kalau karyawan MW yang menjawab, maka MW adalah sebuah produsen produk-produk health, beauty, perawatan tubuh, perawatan rumah yang berkualitas. Kalau Anda menanyakan kepada saya, apakah MW itu? MW adalah freedom, MW adalah family, MW adalah hope, MW adalah reward. Saya sudah 14 tahun freedom Bapak Ibu, ya, tidak perlu mencari uang lagi sehingga saya bisa kumpul dengan keluarga dan saya punya keluarga baru yaitu di MW dan saya bisa memberikan harapan kepada orang-orang lain untuk bisa seperti saya dengan melalui jalan MW. Itu adalah MW bagi saya. Nah, tapi faktanya di lapangan seperti ini Bapak Ibu, ya. Orang awamnya itu jauh lebih banyak daripada IPO maupun karyawan MW, ya. Ditambah lagi MW itu kan disebarkan lewat mulut ya, dari mulut ke mulut ya, viral distribution. Tidak ada Bapak Ibu melihat ada MW talk show di televisi cerita tentang MW dan lain-lain, tidak ada. Sehingga akhirnya yang ada di lapangan adalah MW yang menurut orang awam tadi, yaitu MLM, bisnis yang tidak jelas, produk yang mahal. Sedangkan MW menurut para IPO maupun karyawan MW, freedom, hope, produsen health and beauty yang berkualitas, itu nyaris tidak terdengar, kecuali di lingkungan mereka sendiri. Nah, pengalaman saya dengan MW itu lengkap Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah tahun 9, akhir 93 atau awal 94 ya. Pada waktu itu ada seorang istri dari staf rumah sakit datang ke rumah, besuk anak saya yang baru lahir dan menawarkan sebuah produk sabun ajaib. Sabun yang tidak perlu ngujak ya, tidak perlu apa itu ya? Iya, ngujak ya. Dan butuh air cuma sedikit. Nah, yaitu SA8. Nah, kami membeli karena memang kami membutuhkan dan juga kasihan. Nah, tapi kemudian beliau menawarkan bisnis, Bapak Ibu, yaitu bisnis MW, bisnis yang bawa sabun ke rumah orang tadi. Saya tersinggung, Bapak Ibu. Saya dokter kandungan, kemudian ya mohon maaf ya, yang namanya jual-menjual, sales itu bukan sesuatu yang menurut saya itu membanggakan. Sehingga saya marah, merasa terhina, dan sejak itu saya benci MW. Setiap kali mendengar MW, saya langsung menutup diri. Kemudian membaca bukunya Robert Kiyosaki yang menyatakan bahwa kesempatan satu-satunya bagi orang seperti saya untuk bisa bebas finansial dan bebas waktu itu adalah menjalankan business networking. Ingatan saya selalu ke MW dan akhirnya menutup diri. Nah, tahun 2003 Bapak Ibu, saya dipaksa oleh anak saya untuk hadir di sebuah seminar inspirasi dan visi di Jakarta. Dan di sana saya baru melihat MW yang berbeda dengan yang saya pikirkan. Akhirnya saya mau menjalankan. Nah, saya pulang ke Batu, kemudian menjalankan tanpa bimbingan. Saya hanya melihat dari starter kit. Nah, dari situ ada harus kalau ketemu orang kita harus menyatakan diri bahwa kita dari MW, kemudian bla bla bla. Ya itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya nelpon, Mas, ini ada bisnis baru Mas, luar biasa Mas. Yaitu namanya MW. Bisa enggak saya menjelaskan? Enggak ada yang mau Bapak Ibu. Ya. Dan ada yang saya datangin dadak, saya ceritakan langsung tentang MW. 2 bulan saya melakukan presentasi dan tidak ada satupun yang join. Dan ketika bidan-bidan juga tidak mau join, saya ajak, saya putus asa. Kemudian anak saya SMS ke anak saya, Bapak tidak bisa ya, bidan aja tidak mau. Nah, anak saya mengatakan, Pak, gunakan kaset. Nah, kemudian saya membeli kaset 100 biji, ya, 2 jutaan kurang lebih, dan dari situ saya kemudian
belajar bahwa ternyata ada pendekatan tidak langsung, yaitu kita tidak boleh mengatakan MW ya, pada saat nelpon untuk bertemu itu. Nah, jadi sejak tahun 2004 saya melakukan itu. Tidak nyaman sih rasanya karena kok seperti disembunyikan begitu ya. Tapi karena itu sistem, sudah. Ya, melakukan presentasi setiap Sabtu Minggu saya full ya, keluar rumah dengan istri, presentasi kemana saja. Dan tahun 2005 penghasilan sudah mulai bagus. Kemudian saya mulai berhenti praktek. 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek dan bisnis saya stabilkan. Saya sudah puas dengan penghasilannya dan saya tidak melanjutkan lagi melebar ya, hanya bermain-main di kedalaman saja. Nah, begitulah. Saya sudah tidak melakukan karena apa? Ya gimana ya? Penolakan-penolakan itu tidak tertahankan gitu ya. Nah, kemudian barulah pada tahun 2017 saya menjalankan lagi setelah menemukan cara yang menurut saya sangat bagus, yaitu saya tidak perlu keluar rumah, ya, saya tidak perlu berhadapan langsung dengan prospek, tapi semuanya lewat online dengan cara-cara yang luar biasa gitu ya. Harus berkenalan dulu dan seterusnya. Nah, sekarang apa landasan ilmiahnya? Kenapa banyak orang tidak suka dengan MB? Kenapa banyak orang yang gagal menjalankan MB? Saya beruntung Bapak Ibu, di awal-awal saya menjalankan MB, saya bisa membaca buku Zero Resistance Selling dan Psycho-Cybernetic dari Maxwell Maltz. Di situ dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya takaran rezeki atau plafon rezeki. Dan bagaimana cara mereka memandang sebuah bisnis itu tergantung takaran rezekinya. Kalau takaran rezekinya kecil, misalnya 3 juta, 4 juta, maka bisnis-bisnis yang menghasilkan sekian itulah yang membuat dia nyaman untuk mengerjakan. Nah, takaran rezeki seseorang adalah rata-rata dari rezeki 5 sampai 10 orang yang paling mempengaruhinya. Ya, orang yang setiap hari bergaul dengan dia dan dia ingin orang itu cocok dengan dia. Maka plafon rezekinya pun saling mencocokkan. Nah, kalau ada sebuah bisnis, dia diajak misalnya mengerjakan bisnis yang potensi hasilnya jauh lebih tinggi dari takaran rezekinya, maka biasanya dia akan digagalkan dengan segala cara. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, oleh bawah sadarnya. Ya. Nah, problemnya adalah ini. Bisnis MB itu Bapak Ibu berpotensi memberi hasil nyaris tanpa batas. Bisa miliaran per bulan. Ya. Sehingga kalau Anda nekat mengerjakan tanpa menaikkan plafon rezeki Anda, akan terjadi sabotase dari dalam diri Anda. Ya, awalnya mau ikut karena senang, keren nih, ada bisnis menarik nih. Tapi begitu Anda mulai mengerjakan semudah apapun, tetap akan ditarik di bawah. Gagal sedikit, ya kan, tidak pantas, terus-menerus seperti itu. Ada diajak ke pertemuan, tidak mau, ya, karena ada sabotase. Ya, dibuat sibuk, dibuat ada pengajian, dibuat ini itu dan seterusnya, dibuat tidak punya uang, ya, disuruh belanja produk juga tidak mau, dibuat tidak punya uang dan seterusnya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, sabotase intern. Jadi untuk bisa berhasil, Maxwell Maltz mengatakan plafon rezekinya harus dinaikkan dulu, ya, dengan cara yang namanya teater pikiran, ya, dan itulah yang kemudian saya jadikan audio yang dulu disebut audio terapi bawah sadar, tapi sekarang disebut audio relaksasi. Ada 2 audio relaksasi. Yang pertama penghasilan pasif 100 juta, yang kedua kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta. Itu harus didengarkan 21 kali untuk menaikkan plafon rezeki. Nah, kemudian landasan kulturalnya seperti apa? Kenapa MB di Indonesia itu begitu susah sepertinya dibandingkan dengan MB di luar negeri? Jadi Bapak Ibu, di Belanda, zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi 3 golongan, ya. Dan ini berbeda dengan jajahan Inggris, ya. Jadi yang khas seperti ini jajahan Belanda, Indonesia, Suriname, ya. Yaitu orang kulit putih itu pegang keuangan, industri, timur asing, ya, Tionghoa, Jepang, Arab, Turki itu menjadi pedagang perantara, kemudian pribumi itu dibagi 2. Priayi, yaitu pejabat, bangsawan, pegawai, dokter, insinyur, dan lain-lain, dan tani tukang, yaitu yang bukan priayi. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Cita-cita tertinggi golongan pribumi adalah menjadi priayi. Ya.
Sehingga rasio entrepreneurship kita rendah. Kenapa? Sejak zaman Belanda, yang namanya pribumi dan timur asing itu diadu secara psikologi. Ya. Yang pribumi menghina orang timur asing itu uang saja. Ya. Sebaliknya orang yang timur asing menghina pribumi, males, suka memeras dan sebagainya. Mereka dibuat bermusuhan, Bapak Ibu, sehingga angkatan saya, seumur saya ini nggak ada kesempatan orang tua untuk membuat kita jadi entrepreneur, nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, priayi sampai sekarang itu, Bapak Ibu, masih terjadi seperti itu. Ya. Entrepreneur dianggap sebagai kesempatan keterpaksaan saja ya, sebagai antara ya. Sekarang Bapak Ibu lihatlah pengusaha-pengusaha sekarang kemana? Jadi anggota DPR, jadi bupati dan lain-lain. Kenapa itu? Priayi. Jadi kita sangat berbeda dengan bekas jajahan Inggris. Ya, kalau penjajah Inggris keluar dari bekas jajahannya langsung mereka menangani industri keuangan itu para pribuminya. Tapi di kita enggak. Ya, kita masih sibuk untuk menjadi priayi. Nah, sehingga strategi kita harus mengikuti tadi kultural maupun ilmiah tadi ya. Nah, sistem support yang lain Bapak Ibu itu biasanya begini. Orang dijoinkan MB ya. Dan cara menjoinkannya tergantung kulturnya. Kalau kulturnya adalah kultur pedagang dan lain-lain, maka dijoinkan lewat produk. Menawarkan tadi jadi salesman. Ya, menawarkan apa kebutuhan Anda, ini itu dari sudut salesman. Dan itu untuk di Indonesia nggak main, Bapak Ibu. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Ya tadi, ya salesman bukan pekerjaan yang dianggap terhormat. Ya, akan tersinggung, Bapak Ibu. Nah, jadi di Indonesia hanya golongan tertentu saja, yaitu mohon maaf ya, timur asing, ya, tapi juga milenial itu sudah mulai gitu ya. Tapi untuk angkatan-angkatan umur 40, 50, Anda tawari menjadi salesman, tidak Bapak Ibu. Ya. Jadi join MB tergantung bagaimana cara menjoinkannya, tergantung kulturnya, mau lewat itu atau lewat perubahan kehidupan. Ya. Kan ada dua nih, lewat produk atau lewat janji perubahan kehidupan, yaitu bisnisnya sendiri. Nah itu yang lebih mempan untuk di Indonesia. Supaya apa? Supaya dia punya harapan untuk nantinya menjadi priayi. Ya. Dengan uang yang banyak, dia bisa melakukan apa saja. Salah satunya mungkin mengaktualisasi diri dan seterusnya. Nah, setelah join MB, baru kemudian plafon rezekinya ditingkatkan. Ya. Saya tidak tahu mereka tahu tidak teori ini, tapi yang jelas mereka konsultasi dan lain-lain. Pokoknya dibuat para IPO baru itu berada di dalam lingkungan upline yang sudah kaya, yang sudah ya, ditambah dengan pengetahuan produk, pengetahuan tentang MB dan lain-lain melalui konsultasi, pertemuan-pertemuan kecil, pertemuan besar dan sebagainya. Itu ya. Nah, kalau di sistem support MSO saya tambahin satu lagi, yaitu sebelum kita tawarin MB, plafon rezekinya sudah saya tingkatkan dulu. Dengan cara apa? Ya, masuk ke grup namanya Building the Dream. Ya. Sekarang sudah ada ribuan untuk grup Building the Dream. Ya. Di situ kita beri materi-materi tentang kecerdasan finansial dan lain-lain. Ya. Sama sekali tidak boleh menyebut MB di sana. Ya. Karena tujuannya memang bukan untuk menjoinkan ke MB. Tujuannya adalah menaikkan plafon rezekinya. Biarlah nanti dia yang memilih sendiri ke MB kalau memang mau. Plafon rezeki dinaikkan sampai 100 juta sebulan. Ya. Dengan cara salah satunya mendengarkan 2 audio relaksasi tadi. Nah, setelah itu barulah mereka yang positif kita tawari MB, gitu ya. Jadi kalau sudah ada hubungan antar mentor ya, yang kita itu sebagai mentornya, dia yang dimentori, kita tawarkan ini loh bisnisnya Dr. Sigit ini, yaitu MB, jelaskan tentang MB ya. Biasanya penawarannya langsung kita kirimkan aja video-video tentang MB gitu ya. Tidak perlu ketemu muka karena lewat WA. Nah, setelah mereka join, barulah kemudian kita bertemu muka ya untuk saling mempertahankan plafon rezeki tetap tinggi dengan cara berkumpul, konsultasi
ya, di ADC dan lain-lain. Kemudian ada seminar-seminar, ya, seminar kecil, seminar besar, ya. Di sana diberi pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang MB, core plan, JIP, ALS, FAA, sistem bakunya MB, yaitu belanja dulu, kemudian menganukan orang lain untuk juga belanja, dan seterusnya. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, MB bagi saya adalah freedom, family, hope, reward. Saya tidak tahu bagi Anda, MB itu apa. Oke, saya kira sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.